Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K untuk formasi Arsiparis dengan materi kompetensi teknis bagian yang ke-17. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang arsiparis bertugas untuk mengelola arsip-arsip yang ada di suatu lembaga pemerintahan. Tugas utama dari seorang arsiparis adalah A. Mengamankan dan melindungi arsip, B. Membuang arsip yang sudah tidak diperlukan, C. Mengubah format arsip dari fisik menjadi digital, D. Mengorganisasi dan menyusun arsip paper. Jawaban yang benar adalah A. Mengamankan dan melindungi arsip. Tugas utama seorang arsiparis adalah mengamankan dan melindungi arsip agar tetap terjaga keutuhannya. Hal ini termasuk mengawasi keamanan, perlindungan dari kerusakan fisik, dan penyimpanan yang aman. Selanjutnya soal nomor 2. Salah satu peran penting arsiparis adalah melakukan penyusunan arsip agar mudah ditemukan dan diakses kembali. Pernyataan ini menjelaskan prinsip arsiparis disebut sebagai A. Prinsip keabsahan, B. Prinsip kegunaan, C. Prinsip penyusutan, D. Prinsip kekeliruan. Jawaban yang benar adalah B. Prinsip kegunaan. Prinsip kegunaan dalam pengelolaan arsip menekankan pentingnya penyusunan arsip agar mudah ditemukan, diakses, dan dipahami kembali. Arsiparis harus mengorganisasi arsip sesuai dengan struktur dan prinsip pengelompokan yang dapat mempermudah akses informasi. Berikutnya soal nomor 3. Saat melakukan evaluasi arsip, seorang arsiparis menemukan ada beberapa arsip yang rusak dan tidak dapat dipulihkan. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan adalah A. Memindahkan ke arsip lain yang masih dalam kondisi baik, B. Mencetak ulang arsip yang rusak, C. Melepas semua halaman yang rusak dari arsip, D. Mengganti arsip rusak dengan arsip baru. Jawabannya adalah C. Melepas semua halaman yang rusak dari arsip. Saat menemukan arsip yang rusak dan tidak dapat dipulihkan, tindakan yang tepat adalah dengan melepas semua halaman yang rusak dari arsip tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan informasi yang masih dapat diperoleh dari arsip yang masih utuh. Berikutnya soal nomor 4. Sistem penomoran pada arsip sangat penting untuk memudahkan identifikasi dan pencarian arsip. Salah satu macam sistem penomoran yang umum digunakan adalah A. Sistem penomoran kronologis, B. Sistem penomoran desimal, C. Sistem penomoran alfabetis, D. Sistem penomoran random. Jawabannya adalah B. Sistem penomoran desimal. Sistem penomoran desimal adalah salah satu sistem penomoran yang umum digunakan dalam pengelolaan arsip. Sistem ini menggunakan angka desimal untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi berbagai kategori dan subkategori arsip. Berikutnya soal nomor 5. Salah satu tujuan dari retensi arsip adalah A. Menjamin keberlangsungan arsip, B. Menghilangkan arsip yang sudah usang, C. Mengurangi jumlah arsip yang disimpan, D. Mengubah arsip fisik menjadi arsip digital. Jawaban yang benar adalah A. Menjamin keberlangsungan arsip. Retensi arsip bertujuan untuk menjamin keberlangsungan arsip, memastikan bahwa arsip yang penting dan memiliki nilai penting tetap terjaga dan tersedia untuk jangka waktu yang ditetapkan. Soal nomor 6. Salah satu penerapan teknologi dalam pengelolaan arsip adalah A. RFID, Radio Frequency Identification, B. Mikrofilm sebagai media penyimpanan,
C. Filing kabinet dengan gembok kunci. D. Lembaran-lembaran kertas berisi catatan tangan. Jawaban yang benar adalah A. RFID, Radio Frequency Identification, adalah penerapan teknologi dalam pengelolaan arsip yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi arsip secara otomatis. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan arsip. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang arsiparis harus memahami kebijakan dan peraturan terkait dalam pengelolaan arsip. Salah satu peraturan terkait adalah A. Peraturan perundang-undangan tentang pertanahan. B. Peraturan kepala daerah tentang pajak daerah. C. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. D. Peraturan pemerintah tentang investasi. Jawaban yang benar adalah C. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu peraturan terkait yang harus dipahami oleh seorang arsiparis adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan ini mengatur prosedur dan ketentuan dalam pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah. Selanjutnya soal nomor 8. Salah satu tantangan dalam pengelolaan arsip digital adalah A. Keterbatasan ruang penyimpanan fisik. B. Kerentanan terhadap bencana alam. C. Ketergantungan pada teknologi. D. Sulitnya mengakses informasi arsip. Jawaban yang benar adalah C. Ketergantungan pada teknologi. Salah satu tantangan dalam pengelolaan arsip digital adalah ketergantungan pada teknologi. Keberlanjutan pengelolaan arsip digital sangat bergantung pada kelangsungan dan ketersediaan teknologi informasi yang digunakan. Berikutnya soal nomor 9. Metode pengawetan arsip fisik yang dapat digunakan dalam jangka panjang adalah A. Pengarsipan di tempat terbuka. B. Pengarsipan menggunakan bahan kertas berkualitas rendah. C. Pengarsipan dengan suhu dan kelembapan yang tinggi. D. Pengarsipan dengan bahan kemasan asam free. Jawaban yang benar adalah D. Pengarsipan dengan bahan kemasan asam free. Bahan kemasan asam free adalah metode pengawetan arsip fisik yang direkomendasikan untuk pengarsipan jangka panjang. Bahan ini terbuat dari bahan yang tidak mengandung asam, sehingga dapat membantu melindungi arsip dari kerusakan dan proses penuaan. Berikutnya soal nomor 10. Proses pemindahan arsip fisik ke arsip digital disebut dengan A. Digitalisasi arsip. B. Reproduksi arsip. C. Retensi arsip. D. Perelahan arsip. Jawaban yang benar adalah A. Digitalisasi arsip. Proses pemindahan arsip fisik ke arsip digital disebut dengan digitalisasi arsip. Proses ini melibatkan pengambilan gambar atau pemindaian arsip fisik agar dapat disimpan dalam format digital. Soal nomor 11. Berikut adalah contoh sistem arsip yang berbasis pada keterkaitan dan interkoneksi di antara setiap dokumen, kecuali A. Sistem klasifikasi Dewey. B. Sistem klasifikasi Kolon. C. Sistem klasifikasi Bliss. D. Sistem klasifikasi indeks. Jawabannya adalah D. Sistem klasifikasi indeks. Sistem klasifikasi indeks bukanlah sistem arsip yang berbasis pada keterkaitan dan interkoneksi di antara setiap dokumen, melainkan sistem klasifikasi yang didasarkan pada alfabetis atau urutan abjad. Sistem klasifikasi Dewey, Kolon, dan Bliss menerapkan keterkaitan dan interkoneksi untuk mengelompokkan dokumen atau informasi menjadi kategori tertentu. Berikutnya soal nomor 12. Manakah dari pengertian berikut ini yang paling sesuai dengan istilah arsip inaktif? A. Arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan organisasi. B.
B. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi dan tidak aktif dipergunakan. C. Arsip yang masih membutuhkan pemeliharaan rutin dan penyimpanan khusus. D. Arsip yang telah dipindah tangankan ke institusi atau badan lain karena alasan tertentu. Jawabannya adalah B. Arsip inaktif adalah arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi dan tidak aktif dipergunakan. Arsip aktif merupakan arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan organisasi. Sedangkan arsip semi-aktif merupakan arsip yang masih membutuhkan pemeliharaan rutin dan penyimpanan khusus. Berikutnya soal nomor 13. Bagian dari digitalisasi arsip yang perlu diperhatikan dalam TL sebagai format pengarsipan digital antara lain: A. Metadata, jenis dokumen, dan indeks arsip. B. Dispatch, backup data, dan pembersihan history browsing. C. Protokol arsip digital absensi kehadiran sistem. D. Tampilan PDF simpan arsip dalam core dan encryption key. Jawabannya adalah A. Metadata, jenis dokumen, dan indeks arsip. Metadata, jenis dokumen, dan indeks arsip perlu diperhatikan dalam proses digitalisasi arsip sebagai format pengarsipan digital untuk memudahkan pengelolaan, pencarian, dan pengambilan dokumen secara efektif dan efisien. Dispatch, backup data, pembersihan history browsing, tampilan PDF simpanan arsip dalam core, dan encryption key merupakan elemen penting lainnya dalam pengarsipan digital namun tidak termasuk dalam bagian pengolahan metadata dan indeks arsip. Berikutnya soal nomor 14. Faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan surat masuk adalah A. Jenis format surat, jenis pengiriman dan penerima surat. B. Jenis dokumen, frekuensi pengiriman, dan kebutuhan penyimpanan. C. Klasifikasi surat, penomoran surat, dan tata cara penanganan surat. D. Urgensi surat, prioritas penanganan, dan sumber informasi dalam surat. Jawaban yang benar adalah D. Urgensi surat, prioritas penanganan, dan sumber informasi dalam surat. Urgensi surat, prioritas penanganan, dan sumber informasi dalam surat dapat mempengaruhi pengolahan surat masuk. Faktor seperti jenis format surat, jenis pengiriman, penerima surat, klasifikasi surat, penomoran surat, dan tata cara penanganan surat juga penting, namun tidak secara langsung mempengaruhi pengelolaan surat masuk. Berikutnya soal nomor 15. Dokumen apa yang terdapat pada subbagian umum administrasi dan kepegawaian arsip kabupaten? A. Dokumen kepegawaian. B. Dokumen keuangan. C. Dokumen pemerintahan. D. Dokumen surat menyurat. Jawabannya adalah A. Dokumen kepegawaian. Dokumen kepegawaian terdapat pada subbagian umum administrasi dan kepegawaian arsip kabupaten. Dokumen keuangan terkait dengan administrasi keuangan. Dokumen pemerintahan terkait dengan pemerintah daerah atau instansi tertentu. Sedangkan dokumen surat menyurat terkait dengan dokumen surat masuk ataupun surat keluar. Berikutnya soal nomor 16. Berikut ini adalah karakteristik dokumen arsip modern kecuali A. Memiliki sifat elektronik. B. Mudah diakses dan digunakan oleh para pengguna secara bersamaan. C. Memiliki format yang beragam. D. Memiliki batas masa aktif yang panjang. Jawabannya adalah D. Memiliki batas masa aktif yang panjang. Karakteristik dokumen arsip modern pada umumnya memiliki sifat elektronik, mudah diakses dan digunakan oleh para pengguna secara bersamaan, serta memiliki format yang beragam meskipun memiliki batas masa aktif yang panjang, namun hal ini bukanlah karakteristik utama dari dokumen arsip modern. Berikutnya soal nomor 17. Berikut ini adalah fungsi utama arsiparis dalam mengelola arsip kepegawaian kecuali A. Membuat aturan dan kebijakan pengelolaan arsip. B. Mencatat, menyimpan, dan mengamankan arsip. C. Mendokumentasikan proses pengelolaan arsip. D. Membuang arsip yang sudah tidak diperlukan.
Jawabannya adalah D. Membuang arsip yang sudah tidak diperlukan. Fungsi utama arsiparis adalah mencatat, menyimpan, dan mengamankan arsip, serta mendokumentasikan proses pengelolaan arsip. Membuang arsip yang sudah tidak diperlukan akan melanggar prinsip kelestarian arsip. Berikutnya soal nomor 18. Berikut ini tahapan dalam siklus hidup arsip kecuali A. Pencatatan, B. Pemanfaatan, C. Pembuatan, D. Penghancuran. Jawaban yang benar adalah A. Pencatatan. Tahapan dalam siklus hidup arsip terdiri dari pembuatan, pemanfaatan, pemeliharaan, penyimpanan, pengawasan, pengamanan, dan penghancuran. Pencatatan tidak termasuk dalam tahapan tersebut. Berikutnya soal nomor 19. Jenis arsip yang disimpan berdasarkan waktu adalah arsip A. Statis, B. Dinamis, C. Aktif, D. Inaktif. Jawabannya adalah D. Inaktif. Arsip yang disimpan berdasarkan waktu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis. Arsip inaktif adalah arsip yang jarang digunakan tetapi masih diperlukan untuk kebutuhan administrasi dan hukum. Berikutnya soal nomor 20. Salah satu metode pengamanan arsip yang efektif adalah A. Penyimpanan ganda, B. Pembuatan kunci arsip yang mudah ditebak, C. Penyimpanan arsip dalam kondisi basah, D. Penyimpanan arsip di tempat yang terbuka. Jawabannya adalah A. Penyimpanan ganda. Penyimpanan ganda adalah metode pengamanan arsip yang efektif karena jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada satu salinan, masih terdapat salinan lainnya yang tersedia. Berikutnya soal nomor 21. Prinsip arsiparis yang menekankan perlunya informasi arsip untuk dapat ditemukan kembali dengan cepat dan mudah disebut A. Prinsip keabsahan, B. Prinsip keaslian, C. Prinsip keterbacaan, D. Prinsip keteraturan. Jawabannya adalah C. Prinsip keterbacaan. Prinsip keterbacaan menekankan pentingnya arsip dapat dibaca dengan jelas dan mudah dipahami agar informasi dapat ditemukan kembali dengan cepat dan akurat. Selanjutnya soal nomor 22. Salah satu jenis sistem pengendalian arsip yang bertujuan untuk memperkecil resiko kerusakan atau kehilangan arsip adalah A. Sistem pendokumentasian arsip, B. Sistem jaminan kualitas, C. Sistem kontrol kebisingan, D. Sistem administrasi kearsipan. Jawabannya adalah B. Sistem jaminan kualitas. Sistem jaminan kualitas merupakan jenis sistem pengendalian arsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan arsip dilakukan dengan baik guna memperkecil risiko kerusakan atau kehilangan arsip. Soal nomor 23, kode klasifikasi adalah A. Sistem pengindeksan arsip, B. Nomor identifikasi arsip, C. Daftar arsip yang telah dimusnahkan, D. Petunjuk arsip yang akan disimpan di ruang arsip. Jawabannya adalah A. Sistem pengindeksan arsip. Kode klasifikasi merupakan sistem pengindeksan arsip yang digunakan untuk mengelompokkan arsip berdasarkan jenis, fungsi, dan nilai administratif atau historisnya. Soal nomor 24. Salah satu tujuan pelaksanaan inventarisasi adalah A. Mengumpulkan arsip-arsip yang sudah tidak diperlukan, B. Menentukan jadwal penghancuran arsip, C. Mengidentifikasi, mencatat, dan menyusun daftar arsip, D. Memberikan izin akses kepada pengguna arsip. Jawaban yang benar adalah C. Mengidentifikasi, mencatat, dan menyusun daftar arsip. Inventarisasi adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menyusun daftar arsip yang ada dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah
untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang kelengkapan, ukuran, dan karakteristik arsip. Soal nomor 25. Surat masuk yang memiliki kadar kerahasiaan yang sangat tinggi harus disimpan di A. Ruang arsip tertutup rapat, B. Rak arsip terbuka di ruang tunggu, C. Ruang arsip yang terkena sinar matahari langsung, D. Rak arsip di dekat pintu keluar. Jawabannya adalah A. Ruang arsip tertutup rapat. Surat masuk yang memiliki kadar kerahasiaan yang sangat tinggi harus disimpan di ruang arsip yang tertutup rapat guna menjaga kerahasiaannya dan melindungi dari akses yang tidak diinginkan. Soal nomor 26. Fungsi dari record center adalah A. Mencatat semua kegiatan peminjaman arsip, B. Mengamankan dan menyimpan arsip aktif dengan sistem pengindeksan yang baik, C. Melakukan aktivitas desain dan layout ruang arsip, D. Melakukan penilaian arsip sebelum dihapus atau diarsipkan permanen. Jawabannya adalah B. Mengamankan dan menyimpan arsip aktif dengan sistem pengindeksan yang baik. Record center adalah tempat penyimpanan arsip aktif dengan sistem pengindeksan yang baik guna memudahkan pencarian dan pengelolaan arsip. Soal nomor 27. Apa yang dimaksud dengan metode korespondensi dalam pengelolaan arsip surat? A. Metode penyimpanan dan pencarian arsip berdasarkan nomor surat, B. Metode penggunaan tanda lingkaran untuk menandai informasi penting dalam dokumen, C. Metode penggolongan dokumen berdasarkan jenis surat, D. Metode penggunaan kode singkatan dalam penulisan surat. Jawabannya adalah A. Metode penyimpanan dan pencarian arsip berdasarkan nomor surat. Metode korespondensi digunakan untuk memberikan nomor surat kepada setiap dokumen yang masuk. Nomor surat tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyimpanan dan pencarian dokumen. Berikutnya soal nomor 28. Ketika suatu dokumen diarsipkan, hal apa yang harus diperhatikan? A. Kesesuaian antara bentuk asli dan salinan dokumen, B. Jumlah dokumen yang sama harus disimpan dalam satu map, C. Dokumen fisik harus diubah menjadi digital, D. Dokumen hanya perlu diarsipkan dengan hanya satu salinan. Jawabannya adalah A. Kesesuaian antara bentuk asli dan salinan dokumen. Saat mengarsipkan dokumen, perlu memperhatikan kesesuaian antara bentuk asli dan salinan dokumen. Dokumen asli hendaknya disimpan dengan kondisi yang baik dan aman, sedangkan salinan dokumen harus dibuat dengan teliti dan sesuai standar arsip. Soal nomor 29. Berkas apa saja yang termasuk ke dalam kategori arsip vital? A. Surat masuk dan surat keluar dalam periode 1 tahun, B. Surat permohonan perizinan usaha, C. Surat perjanjian bisnis, D. Surat edaran kebijakan penting dari pimpinan. Jawabannya adalah D. Surat edaran kebijakan penting dari pimpinan. Arsip vital adalah arsip yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan operasional institusi kearsipan dan pelayanannya. Salah satu jenis dokumen yang termasuk dalam arsip vital adalah surat edaran kebijakan penting dari pimpinan institusi. Soal nomor 30. Di bawah ini adalah jenis-jenis arsip berdasarkan umurnya, kecuali A. Berkas arsip aktif, B. Berkas arsip vital, C. Berkas arsip semi-aktif, D. Berkas arsip mekanik. Jawabannya adalah D. Berkas arsip mekanik. Jenis-jenis arsip berdasarkan umurnya terdiri dari arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip vital. Berkas arsip mekanik tidak termasuk dalam jenis arsip berdasarkan umurnya. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K.
Jika terdapat perbedaan pendapat ataupun teman-teman memiliki jawaban yang lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.